Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riandini Tri Ajeng Pitaloka. Dengan 3 digit NIM terakhir saya 114. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang mamalia. Yuk kita pelajari bersama. Pengertian ciri-ciri mamalia dan kenapa mamalia ini begitu istimewa. Teman-teman di sini pada suka hewan gak? Coba sekarang kita main tebak-tebakan dulu. Coba tebak ya. Aku hewan yang suka tidur siang, suka makan pisang, dan sering bergelantungan di pohon. Siapakah aku? Apa ya kira-kira? Jadi jawabannya adalah hewan monyet. Luar biasa, kita semua berhasil menebak jawaban yang tepat. Nah, karena kalian semua hebat karena bisa menebak jawaban dengan benar, supaya lebih paham, alangkah baiknya kita semua membahas mengenai topik pembelajaran awal kita ya, yaitu mamalia. Baik, kita sekarang memasuki ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari mamalia. Mamalia merupakan kelompok hewan vertebrata atau bertulang belakang yang memiliki ciri khas utama berupa kelenjar susu untuk menyusui anaknya, rambut atau bulu di tubuhnya, dan berdarah panas. Mayoritas dari mamalia berkembang dengan cara melahirkan, meskipun ada juga yang bertelur, seperti Platypus dan Echidna. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri umum dari mamalia. Ciri mamalia yang pertama yaitu memiliki kelenjar susu. Ciri ini merupakan ciri yang paling khas dari mamalia. Mamalia betina memiliki kelenjar susu yang menghasilkan air susu untuk anaknya setelah lahir. Tujuannya untuk memberikan nutrisi agar anaknya tumbuh kuat dan sehat. Contohnya, sapi menghasilkan susu untuk anaknya bisa tumbuh dan berkembang. Ciri mamalia yang selanjutnya yaitu bertulang belakang atau vertebrata. Tulang belakang dari mamalia memiliki fungsi untuk menopang tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang yang menjadi sistem saraf utama dari mamalia tersebut. Dengan tulang belakang, mamalia bisa berdiri tegak, bergerak lincah, dan melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, atau melompat. Lalu, ciri yang selanjutnya yaitu memiliki rambut atau bulu di tubuhnya. Setiap mamalia memiliki rambut atau bulu walaupun jumlah dan ketebalannya berbeda-beda. Rambutnya di sini berfungsi untuk melindungi tubuh dari mamalia tersebut dari suhu dingin dan melindungi kulit dari sinar matahari. Ada yang berbulu tebal seperti beruang, ada juga yang berbulu sedikit seperti lumba-lumba, dan ada yang berbulu tebal seperti kucing juga. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu bernapas dengan paru-paru. Semua mamalia bernapas dengan paru-paru, baik yang hidup di darat maupun hidup di air. Bahkan mamalia air seperti paus dan lumba-lumba juga harus muncul ke permukaan beberapa menit untuk menghirup udara karena mereka tidak mempunyai insang. Ciri yang selanjutnya dari mamalia yaitu berdarah panas atau homoeotherm. Artinya, suhu tubuh dari mamalia tetap stabil walaupun suhu lingkungannya berubah. Kalau cuacanya dingin, mereka bisa menghangatkan tubuh lewat bulu. Kalau cuacanya panas, mereka bisa mengeluarkan keringat atau mencari tempat yang sejuk. Jadi ini membantu mereka bertahan di berbagai lingkungan, dari padang pasir sampai kutub utara. Ciri yang selanjutnya yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kebanyakan mamalia melahirkan anaknya secara langsung, bukan bertelur. Akan tetapi, ada pengecualian, yaitu Platypus dan Echidna.
Platypus dan Echidna merupakan dua mamalia yang unik yang bertelur tetapi tetap menyusui anaknya setelah mereka menetas. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi mamalia berdasarkan habitat atau tempat hidupnya. Mamalia hidup di berbagai macam lingkungan, mulai dari darat, air, hingga udara. Setiap jenis mamalia punya penyesuaian diri atau adaptasi agar bisa bertahan hidup di tempatnya masing-masing. Secara umum, mamalia dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan habitatnya, yaitu klasifikasi mamalia berdasarkan habitatnya yang pertama yaitu darat atau terestrial. Mamalia yang hidup di darat memiliki ciri umum yaitu kaki yang kuat untuk berjalan dan berlari di permukaan tanah, tubuhnya ditutupi rambut atau bulu, bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya yaitu gajah dan harimau. Baik, klasifikasi yang kedua yaitu air atau akuatik. Mamalia dalam klasifikasi ini tempat hidupnya di air laut dan air tawar. Beberapa ciri utama mamalia akuatik ini yaitu kakinya berupa sirip atau ekor yang berfungsi untuk berenang di air. Mamalia akuatik tidak punya insang dan bernapas dengan paru-paru. Mamalia air tidak punya insang seperti ikan ya teman-teman, tapi bernapas dengan paru-paru. Karena itu, mereka harus naik ke permukaan untuk mengambil udara. Mereka tidak bisa hidup lama-lama di darat karena tubuhnya sudah beradaptasi khusus untuk hidup di air, mulai dari kulitnya, ototnya, sampai cara bernapasnya. Habitat mamalia yang ketiga yaitu mamalia hidup di dua alam. Mamalia dengan klasifikasi ini hidup di dua tempat yaitu darat dan air. Ciri umum dari mamalia dengan habitat ini adalah tubuh dilengkapi bulu tebal agar tetap hangat meski sering basah. Kakinya berselaput untuk berenang dan bahkan bisa jalan di permukaan. Contoh hewannya yaitu berang-berang dan anjing laut. Peran mamalia bagi lingkungan sekitarnya. Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan manusia. Mamalia seperti sapi, kambing, dan domba menjadi sumber pangan penting bagi manusia. Dari mereka kita mendapatkan susu yang bergizi, daging yang kaya protein, serta kulit mereka yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pakaian, tas, dan sepatu. Selain itu, memenuhi kebutuhan sehari-hari hasil dari mamalia juga berperan dalam menunjang industri makanan dan ekonomi masyarakat sekitar. Peran mamalia yang selanjutnya yaitu sebagai hewan peliharaan. Beberapa mamalia seperti anjing, kucing, dan kelinci sering dijadikan hewan peliharaan karena sifatnya yang jinak dan mudah berinteraksi. Mereka tidak hanya menjadi teman bermain dan penghibur, tetapi juga bisa membantu manusia. Misalnya anjing, pelacak yang membantu polisi atau anjing terapi yang menenangkan anak-anak. Hubungan manusia dan mamalia sebagai peliharaan menunjukkan adanya ikatan emosional yang kuat antar spesies. Lingkungan sekitarnya yang selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Di alam, mamalia berperan besar dalam menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Hewan memakan tumbuhan seperti rusa dan gajah membantu mengontrol pertumbuhan vegetasi. Sedangkan pemangsa seperti singa atau serigala menjaga populasi mangsa agar tetap seimbang. Ada juga mamalia yang membantu menyebarkan biji tumbuhan melalui kotorannya. Tanpa peran mereka, rantai makanan dan ekosistem alam bisa kacau dan balau. Untuk dunia kesehatan, mamalia seperti tikus putih, kelinci, dan monyet punya peran super penting dalam dunia sains. Karena sistem tubuh mereka itu mirip manusia loh. Para ilmuwan menggunakan mereka untuk menguji keamanan obat baru, meneliti cara kerja organ, dan bahkan mengembangkan vaksin untuk penyakit berbahaya seperti flu dan COVID-19. Tapi tenang,
Penelitian ini tuh dilakukan dengan aturan yang ketat dan penuh etika supaya hewan-hewan percobaan tetap diperlakukan dengan aman serta manusiawi. Jadi bisa dibilang mamalia adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia kesehatan. Nah, itu tadi penjelasannya. Gimana? Seru kan? Semoga video tadi bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.